Mengaji bersama menebar kebaikan. Siang ini temanya apa, Ibu? Ramadan bersama Rasulullah SAW. Yang dimaksudkan dalam judul ini, kebersamaan yang dimaksudkan bukan kebersamaan secara fisik. Karena kalau kita menerjemahkan kebersamaan itu fisik, maka tidak mungkin terjadi. Karena Nabi kita yang mulia SAW itu sudah wafat berapa tahun yang lalu? 1400 tahun yang lalu. Makanya kebersamaan secara fisik itu tidak akan mungkin. Tetapi kita bisa bersama dengan Rasulullah SAW dalam hal mengikuti contoh-contohnya ketika beliau memasuki bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan, sunnah-sunnah apa yang beliau kerjakan, dan apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Oleh karena itu, hari ini insya Allah kita akan membahas 3 poin penting untuk memasuki bulan Ramadan, menjadi bekal kita. Ketika Ramadan tiba, kita sudah memiliki 3 bekal ini, maka bersiap-siaplah jika kita memiliki 3 bekal ini, mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Apa saja itu? Yang pertama, ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, maka yang pertama adalah kita harus meluruskan niat kita. Kaum muslimin ketika memasuki bulan Ramadan bahagia atau tidak, Ibu? Bahagia. Tetapi ketika ditanya, ibu-ibu bahagia mendatangi bulan Ramadan, pertanyaannya, kenapa bahagia? Kalau pertanyaan kenapa, berarti jawabannya apa? Karena akan mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Ada lagi alasan lain? Kenapa kita bahagia mendatangi bulan Ramadan? Ada yang bahagia karena dapat penghasilan lebih di bulan Ramadan? Yang tidak pernah jualan jadi jualan di bulan Ramadan, kan? Laku jualannya. Yang tidak pernah berdagang kemudian berdagang di bulan Ramadan, kemudian laku dagangannya. Sekarang itu kan banyak pedagang-pedagang dadakan yang tidak pernah berjualan kemudian berjualan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan keinginan seseorang untuk menikmati makanan-makanan khas di bulan Ramadan itu sangatlah besar. Contohnya apa makanan khas? Kolak. Apalagi itu? Candil, kurma, sop buah, rujak, kerupuk ojai, segala macam ayat. Nah, makanya ketika ditanya, setiap muslim pasti bahagia. Cuman ketika ditanya kenapa bahagia, setiap orang pasti beda-beda menjawabnya. Saya bahagia karena di bulan Ramadan akan dapat THR, kan begitu. Nanti di akhir bulan Ramadan saya bisa mudik ketemu dengan keluarga. Banyak alasan yang disebutkan. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim, ketika memasuki bulan Ramadan, maka kebahagiaan kita itu boleh untuk kepentingan dunia, itu boleh. Untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan THR, jualannya semakin laku dan lain sebagainya, boleh. Karena ini urusan dunia. Tapi jangan sampai kebahagiaan dalam urusan dunia mengalahkan kebahagiaan kita dalam urusan akhirat. Kebahagiaan kita untuk mendapatkan urusan akhirat harus lebih tinggi dibandingkan mendapatkan urusan dunia. Karena seseorang dengan saumnya saja itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hadis qudsi, yaitu hadis yang sandaran terakhirnya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan merupakan Al-Qur'an. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kullu amali bani Adam yudha'afu, bahwasanya setiap amalan Ibnu Adam. Siapa anak Adam itu? Kita semuanya. Manusia kita semuanya. Karena kita semuanya merupakan keturunan dari Nabi Adam. Ada yang ragu kalau kita bukan keturunan Nabi Adam? Tidak ada kita mah. Tapi orang barat saja ada yang ragu. Mereka meyakini kalau manusia itu sumber asalnya dari mana? Dari monyet. Ada di sini yang mau jadi keturunan monyet?
Itu teori yang sampai saat ini tetap jadi teori dan tidak menjadi ilmu. Karena teori ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Makanya ketika mereka mengatakan manusia itu awalnya dari kera, kemudian berevolusi menjadi manusia, kita tidak percaya. Kita lebih percaya kepada Allah dibandingkan kepada Charles Robert Darwin. Maka kita yakin kalau kita adalah keturunan para nabi. Betul atau tidak, Bu? Kita keturunan nabi, alhamdulillah. Minimal kita turunan Nabi Adam. Nah, Nabi SAW bersabda, kullu amali bani Adam, setiap amal soleh yang dilakukan oleh anak Adam, baik laki-laki ataupun perempuan, yudha'afu, akan dilipat gandakan. Berapa lipat gandanya, Bu? Asyara ila sab'ami'ati dir'fin. Subhanallah, ini maha luasnya kasih sayang Allah. Satu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Semua kebaikan. Makanya kalau kita lihat, ibu-ibu misalkan kalau di sini DKM mengumumkan, barang siapa bagi ibu-ibu yang berinfak dengan sejumlah uang, maka DKM akan langsung membalas infak tersebut dengan 10 kali lipat. Misalkan di DKM ini diumumkan, kalau ibu-ibu berinfak dengan sejumlah uang tertentu, maka akan dibalas 10 kali lipatnya. Berarti kalau ibu-ibu infak sebanyak Rp2.000, berarti balasannya berapa? Cashbacknya? 20.000, 10 kali lipat kan? 20.000. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sekarang di saku ibu ada uang Rp2.000, Rp5.000 dengan Rp100.000. Kira-kira setelah mendengar pengumuman dari DKM seperti ini, kira-kira ketika ibu ngodok saku, nu disedekahkan ke mana, Bu? Yakin? 2.000, 5.000 atau 100.000, Bu? Yakin, Ibu? Alhamdulillah. Berarti ibu percaya kepada janji DKM. Alhamdulillah. Nah sekarang yang menjanjikan bukan Pak DKM, tapi yang menjanjikan adalah zat yang menciptakan Pak DKM, menciptakan kita semuanya, menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan setiap amal Ibnu Adam itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, bukan cuma 10, sampai 700 kali lipat. Nah sekarang pertanyaannya, Bu, ini Allah yang mengumumkan lewat lisannya Nabi SAW. Di saku ibu, 2.000, 5.000, 100.000. Kira-kira mana yang mau disedekahkan, Bu? Nah, jadi berubah. Hari ibu lebih percaya kepada DKM atau kepada Allah? Nah, atuh tadi mah asa 100.000 teh semangat. Nah, itu jadi 5.000. Nah, inilah lihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala itu tidak sedikit, 1 dibanding 10 sampai 700 kali lipat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa as-siyam, kecuali saum. Saum itu pahalanya bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, tapi lebih dari itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa as-siyam, kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena orang yang saum itu, dia melakukan saum untukku, dan aku yang akan membalas orang tersebut ketika dia melaksanakan saumnya. Kenapa disebutkan saum itu untuk Allah? Karena saum itu tidak ada keuntungannya untuk makhluk. Ibu sekarang saum, apakah ada yang diuntungkan? Tidak ada. Kalau ibu bersedekah, ada orang yang diuntungkan. Orang yang menerima sedekah kan diuntungkan. Kalau ibu saum, siapa yang diuntungkan? Nggak ada. Paling pas buka belanja kan. Zat daripada saumnya tidak menguntungkan siapapun. Bahkan saum ini adalah ibadah yang paling mudah menjaga keikhlasannya. Ibu pernah merasa ketika saum bulan Ramadan, kemudian kita merasa bangga dengan saum kita. Ini saya mah saumnya. Pernah seperti itu nggak, Bu? Tidak, itu udah KBG saum. Semua orang saum, bagaimana kita bangga dengan saum kita? Makanya ibadah kalau kita lakukan secara bersama-sama di lingkungan yang kondusif, maka keikhlasan itu lebih terjaga. Makanya kalau kita tanya, Bu, di muka bumi ini selain Nabi, siapa orang yang paling ikhlas dalam beribadah? Kira-kira siapa itu? Para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Selain Nabi, maka yang paling ikhlas dalam beribadahnya itu adalah para sahabat.
Kenapa para sahabat itu lebih ikhlas dibandingkan kita? Karena mereka ketika beribadah, hampir seluruh ibadah mereka lakukan. Bahkan ibadah yang kita tidak lakukan, mereka lakukan. Seperti berjihad di jalan Allah, mereka lakukan. Sampai bersedekah. Ibu pernah dengar hadis ketika Nabi melarang seseorang bersedekah ketika orang tersebut ingin menyedekahkan semua hartanya. Pernah dengar hadis ini? Seseorang yang akan wafat, dia ingin dapat pahala besar, kemudian dia menyebutkan, ya Rasulullah, saya ingin menyedekahkan semua hartanya. Maka Nabi mengatakan tidak boleh, karena ahli warismu pun punya hak atas hartamu. Kemudian orang ini menyebutkan, kalau begitu setengahnya saya disedekahkan. Maka Nabi SAW menyebutkan tidak boleh, dan beliau mengatakan apa? Fathuluthu aktsar, sepertiganya itu sudah sangat banyak. Jadi kalau kita punya harta, disedekahkan sepertiganya itu sudah maksimal. Tidak boleh melebihi sepertiga ketika kita akan wafat, ingin dapat pahala besar, kemudian sedekahkan semua harta, nggak boleh. Kecuali kalau kita sedang sehat ya. Kalau kita sehat, jag-jag, belejag gitu, dalam keadaan bugar, ingin sedekah semua harta tidak masalah. Tapi kalau kita dalam keadaan sakaratul maut, sakit yang menghantarkan pada kematian, yang harapan hidupnya sangat kecil, tidak boleh kita menginfakkan semua harta kita. Karena kita punya tanggungan berupa ahli waris kita. Sepertiga itu paling banyak. Sampai dilarang oleh Nabi SAW menginfakkan semua hartanya. Di zaman sekarang, jangankan dilarang, diminta saja hese. Sok sedekah, ayah sedekah, hese. Lihat bagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam beramal kebaikan. Dan yang paling ikhlas manusia di muka bumi ini adalah para sahabat, karena lingkungan mereka adalah lingkungan yang kondusif. Makanya ibu-ibu beruntung ketika hari ini ibu-ibu tinggal di lingkungan orang-orang yang kondusif. Karena kalau kita sendirian beramal soleh sedikit saja, menjaga keikhlasannya susah, Bu. Misalkan ibu-ibu alhamdulillah di sini kan sudah menutup aurat. Kalau seandainya ibu tinggal di lingkungan orang yang tidak menutup aurat semuanya, semua wanita tidak menutup aurat kecuali ibu sendirian, terkadang ibu pakai kerudung saja bisa muncul riya. Tuh, saya makan, yang lain mah. Kenapa demikian? Karena kita berada di lingkungan yang tidak kondusif. Amal sedikit saja riya. Kita punya hafalan. Misalkan di sini ibu-ibu sudah hafal juz 30 kan? Insyaallah. Insyaallah hafal juz 30. Satu juz 30. Hafal juz 30 ketika berada di lingkungan orang yang tidak bisa baca Quran saja tidak lancar. Hafal Quran juz 30 saja seperti seorang ustadzah yang sangat besar, ustadz terkenal. Kenapa? Karena di lingkungan dia nggak bisa baca Quran, yang ini tidak hafal Quran. Kemudian kita jadi tempat bertanya, seakan-akan kita menjadi ulama besar, padahal hafalan kita baru juz 30. Tapi kalau kita berada di lingkungan hafalan kita baru juz 30, di lingkungan kita orang-orang yang hafal Quran 30 juz, maka kita juz 30 teh asa aduh, gak ada apa-apanya. Tidak ada celah untuk kita berbuat sombong. Tidak ada celah bagi hati kita untuk sombong. Kenapa? Kita melihat orang lain lebih baik dibandingkan kita. Nah, itulah ketika kita berada di lingkungan yang kondusif, maka keikhlasan kita lebih terjaga. Nah, salah satu bukti adalah ketika kita berada di bulan Ramadan. Semua orang melaksanakan saum, keikhlasan bisa terjaga. Coba ibu bisa dirasakan. Kalau saumnya bukan saum Ramadan, misalkan saum sunnah, Senin dan Kamis, bagaimana beratnya kita menjaga keikhlasan. Menjaga lapar iya, karena yang lain makan kita tidak makan. Kadang sok aya kabitanya. Orang lain makan, minum sok ngabibita gitu kan, kabita. Tapi keinginan kita untuk makan dan minum saat orang lain makan dan minum dan kita saum, itu tidak seberat ketika kita menjaga niat kita. Kadang ketika kita saum Senin dan Kamis, yang lain tidak saum, muncul dalam hati kita, tuh kan, saya mah lebih baik dari dia, saya saum dia mah enggak. Hati-hati, muncul perasaan seperti itu bisa menghanguskan amal soleh kita. Makanya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan saum itu adalah ibadah yang diperuntukkan untuk Allah, dan Allah akan membalas saum tersebut dengan lipat ganda lebih dari 10, lebih dari 700. Oleh karena itu, maka ketika kita memasuki bulan Ramadan, ingat bekal yang pertama adalah jaga keikhlasan kita. Bahagia mendatangi bulan Ramadan bukan karena makanan, bukan karena minuman, bukan karena keuntungan duniawi, tapi kita
memasuki bulan Ramadan dan berbahagia karena kita akan melakukan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal yang pertama adalah ikhlas. Bekal yang kedua, ketika kita memasuki bulan Ramadan adalah berbekalah dengan ilmu. Karena seseorang tersebut bisa meraih pahala yang besar itu disebabkan karena ilmu. Bahkan jangankan hal yang besar, ibu-ibu sekalian, hal yang kecil saja jika disertai dengan ilmu itu akan mendapatkan pahala yang besar. Sampai setiap nafas orang yang berilmu itu bisa menghasilkan pahala. Contoh, ibu-ibu di sini sering memotong kuku. Mau dipotong, mau rangguas. Setiap pekan, dalam satu pekan mungkin kita memotong kuku dengan rutin. Tapi ada orang yang memotong kuku dapat pahala, ada juga yang memotong kuku tidak dapat pahala. Apa yang membedakan? Niatnya, dan niat itu berbanding lurus dengan ilmu. Kalau orang ini tahu ternyata memotong kuku itu bagian dari sunnahul fitrah, dan dia ketika memotong meniatkan saya ingin menjalankan sunnah fitrah ini, dia potong kukunya dapat pahala. Tapi kalau dia memotong kuku tujuannya daripada hari kalau makan makanan kemudian kukunya kotor jadi penyakit, ya udah saya potong aja biar bersih. Kalau niatnya untuk kebersihan, dia hanya dapat itu saja. Kemudian ibu-ibu sering cuci tangan. Cuci tangan itu bagian dari sunanul fitrah, yaitu ghuslul barojim, mencuci ruas-ruas jari kita. Mencuci ruas jari kalau diniatkan untuk sunanul fitrah dapat pahala itu. Nah, Ramadan juga sama. Orang yang memasuki bulan Ramadan, maka dia harus berbekal dengan ilmu. Karena kalau dia tidak berbekal ilmu, ada orang yang saum yang dia tunggu adalah apa? Adzan maghrib. Ketika subuh tos-tosan maghrib sebelah jam deh. Ini saum anak-anak kecil itu seperti ini. Jadi terkadang ada bentuknya dewasa, jiwanya seperti anak kecil gitu, masih kena nungguan maghrib. Nah, terkadang ada sebagian orang yang saumnya itu hanya menahan lapar dan dahaga dan menunggu waktu maghrib. Sampai-sampai siang-siang ibu-ibu mau nyuci piring, ningali sunlight, meni siga sirup seger. Ningali cucunguk ngalewat, nah siga kurma. Nah, terkadang kalau tidak disertai dengan ilmu, itu menunggu waktu berbuka itu hanya sekedar menunggu saja. Terkadang sebagian orang, orang Sunda mah, kalau sore-sore biasanya menunggu maghrib apa yang dilakukan? Ngabuburitnya jalan-jalan, nongkrong di jalan, nonton TV, main game, ngagosip segala macam. Subhanallah ya. Padahal di bulan Ramadan, waktu demi waktu itu adalah waktu mustajabnya doa. Sampai-sampai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna lis-shaimi, sesungguhnya bagi setiap orang yang saum la da'watun mustajabah, ada doa yang diijabah sampai dia berbuka. Dibayangkan ya, di waktu saum itu waktu mustajab doa. Maka perbanyaklah beramal soleh, perbanyaklah untuk berdoa. Oleh karena itu, bekal yang kedua, kita harus berbekal ilmu agar waktu-waktu yang kita lalui dalam bulan Ramadan ini bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dilalui oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan beberapa contoh berkaitan dengan ilmu, bekal ilmu. Pertama, disunnahkan bagi setiap kita ketika sedang saum di bulan Ramadan itu disunnahkan untuk makan sahur. Apa itu makan sahur? Makan yang dilakukan sebelum datangnya waktu subuh. Ini namanya makan sahur. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Berarti ketika kita mendatangi bulan Ramadan, maka jangan lupakan makan sahur. Dan kapan waktu yang terbaik makan sahur, Bu? Jam 12 malam? Jam 2? Ya. Yang terbaik bagi seseorang makan sahur adalah ila qubaili adzanil fajr. Dekat dengan adzan fajar, antara sahur dengan adzan subuh itu dekat waktunya, tidak terlalu jauh. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Zaid bin Thabit menyebutkan,
tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti para sahabat itu melakukan makan bareng itu di waktu kapan? Makan sahur. Jadi nanti jangan bikin acara buka bersama saja, bikin sahur bersama. Karena para sahabat itu sahur bersama Nabi SAW sampai tahu kapan makan sahurnya. Kemudian ketika itu Anas bin Malik mendengar perkataan Zaid bin Thabit. Kemudian Anas bin Malik bertanya, kam qadru, berapa kadar, berapa waktu jarak antara sahurnya Nabi dengan sholat subuhnya? Maka Zaid bin Thabit menyebutkan biqadri khamsina ayah. Itu sekadar setara dengan bacaan 50 ayat Al-Quran. Kenapa para sahabat menghitung waktu dengan ayat? Karena waktu itu belum ada jam. Jam dinding belum ada, jam tangan belum ada, handphone belum ada. Maka mereka mengukur dengan ukuran yang mudah untuk dipahami oleh semua orang. Nah, ketika Zaid bin Thabit mengatakan biqadri khamsina ayat, setara dengan 50 ayat Al-Quran yang dibaca, itu para sahabat sudah tahu 50 ayatnya berapa lama waktunya. Kalau di kita berapa lama sih 50 ayat, Bu? Pernah dihitung? Asal tara dihitungnya. Yang paling mudah begini saja. Ibu hafalkan surat An-Naba. Berapa ayat An-Naba? 40 ayat surat An-Naba. Nah, kalau kita membaca surat An-Naba ditambah 10 ayat surat berikutnya. Apa surat berikutnya? Surat An-Naziat. Surat An-Naziat kita baca 10 ayat berikutnya, itu jumlahnya berarti 50 ayat. Nah, sekarang kalau 50 ayat membaca An-Naba dan surat An-Naziat 10 ayat, kira-kira berapa menit itu? Sebentar sekali. Tidak sampai 5 menit. Berarti jarak antara sahurnya Nabi dengan azan subuh itu tidak terlalu jauh. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya sahur itu sunnahnya adalah mendekati ke azan subuh. Jadi tong sahur jam 2, jam 3, jam 12 ngomong. Ustaz da eta mah salah sahur ngemil, ke sahur nama terus bade caket subuh. Sahur ongkoh ngemil ongkoh. Nah, maka sunnahnya adalah ketika sahur itu mendekati waktu subuh. Nah, ketika saum di bulan Ramadan, Bu, coba kalau kita hitung ya. Biasanya di hari-hari biasa sebelum bulan Ramadan, seperti bulan-bulan sekarang, itu ibu-ibu dan keluarga itu makan sehari berapa kali, Bu? Ya, ada yang 2, ada yang 3, tapi rata-rata 3 kali. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, kan begitu. Ketika bulan Ramadan tiba, berapa kali kita makan? 2 kali dalam sehari. Nah, biasanya pengeluaran biaya untuk makan 3 kali dengan makan 2 kali, harusnya mana yang lebih hemat? 2 kali lebih hemat. Tapi kenyataannya Ramadan lebih hemat, lebih mahal, Bu. Nah, habis desa gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Makan siang tidak makan, tapi waktu makan ketika berbuka segala ayah. Sirup ayah, rujak ayah, kerupuk ojai ayah, seblak ayah, bala-bala ayah, segala macam ada. Semuanya dibeli. Bahkan sampai terkadang berapa banyak di antara kita yang menyisakan makanan dan besok paginya dibuang karena nggak kemakan. Sebelum berbuka nafsu, ningali sirup kabita, ningali iya kabita, ningali itu kabita. Setelah waktunya berbuka sudah tidak termakan. Ari dipaksakeun jadi teu taraweh. Kayak taraweh teh sujudna asa berat. Ini ada pola yang harus diperbaiki berarti di sini. Makanya sunnah yang pertama adalah bersahur dan sederhana ketika kita makan sahur. Sunnah yang kedua adalah ta'jilul fitr, yaitu menyegerakan berbuka ketika waktu berbuka sudah tiba. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ketika beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Manusia itu akan selalu berada dalam kebaikan selama dia ajjalu al-fitra, menyegerakan berbuka ketika waktunya berbuka tiba. Kemudian di dalam bahasa kita kan diserap menjadi takjil. Ini takjil itu bahasa Arab, Bu. Bahasa Arab diambil menjadi bahasa Indonesia. Cuman kalau dalam bahasa Arab, takjil itu artinya menyegerakan berbuka ketika waktunya tiba. Menjadi bahasa Sunda takjil itu naon, Bu? Makanan.
Mereka mana bu? Masalah takjil. Takjil dipeser. Takjil nak ya kolak air segala macam. Itu bukan takjil. Itu makanan untuk takjil. Takjil itu adalah perbuatannya. Ketika berbuka dan disegerakan berbukanya itu namanya takjil. Makanannya bisa apapun. Maka disunnahkan kita bersegera untuk berbuka ketika waktu berbuka sudah tiba. Yang terbaik makanan berbuka itu apa bu? Nah, teori nama kan kurma ya. Terkadang sebagian orang bukan yang manis-manis. Jangan percaya dengan isu itu bu. Karena ketika ada iklan, dibuatkan di televisi kan ada iklan, berbukalah dengan yang manis. Isu eta mah bu, bukan fakta, eta mah hoax. Tidak ada dalil Qur'annya, tidak ada dalil dalam hadisnya. Eta mah penjual minuman yang manis saja supaya laku. Dia membuat slogan itu, berbukalah dengan yang manis. Salah itu. Yang benar apa? Berbukalah dengan sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan oleh para sahabat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka itu sebelum salat maghrib. Jadi ketika azan berkumandang tidak segera salat maghrib tapi berbuka dulu. Apa yang dipakai berbukanya Nabi SAW? Maka para sahabat menyebutkan bahwasannya ketika Nabi berbuka adalah ala rutobat, yaitu dengan menggunakan rutob. Apa itu rutob? Kurma muda, kurma yang masih basah, kurma yang masih muda, masih mengkal. Fa'in lam takun rutobat, kalau tidak ada rutob, maka Nabi kemudian memakan apa? Fatumairat, beliau memakan tamar, yaitu kurma tua. Berarti yang pertama dilakukan oleh Nabi yang paling utama ketika berbuka adalah kurma muda. Kalau tidak ada yang muda, yang tua. Kurma itu ya. Tong mikir kemana-mana. Kita sedang berbicara kurma dan kita sedang berbicara makanan berbuka. Maka kalau ada kurma muda, maka dengan kurma muda. Kalau tidak ada, maka dengan kurma yang tua, yaitu kurma yang biasa kita konsumsi, kurma yang dikeringkan. Fa'il lam takun tumairat. Kalau tidak ada kurma yang tua, apa yang dilakukan oleh Nabi? Hasaratin min ma. Maka Nabi meminum seteguk demi seteguk air putih. Air seperti ini. Berarti tingkatannya adalah kurma muda, kurma tua, atau air. Nah sekarang kenyataannya di kita, kalau ada kurma, ayah bala-bala. Mana heula bu nanti makan. Ketika buka bersama kurma sapiring, bala-bala 2 piring, nu 2 piring saya kurma na awet. Pas ditaros teh alasana meh awet ustad ke enjing meh tiasa tuang kurma deui. Padahal sunnahnya adalah kurma. Dan penelitian secara medis menyebutkan tentang buah kurma ini, buah yang kadar gizi dan kebaikan dalam kurma ini tidak bisa digantikan dengan buah apapun. Kalau kita mencari buah apapun yang ingin setara dengan kurma, belum ada buah yang setara dengan kurma nutrisinya. Dan subhanallah ya, ketika Nabi SAW menganjurkan kita memakan buah kurma ketika berbuka, dan di situ ada keutamaan yang sangat besar dari buah kurma tersebut. Maka sunnah yang kedua selain mengakhirkan sahur, yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah memperbanyak doa, baik ketika saum ataupun ketika dia berbuka. Karena dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, lis-shaimi, bagi orang yang saum, la da'wah mustajabah, ada dakwah, ada doa yang mustajab. Inda fitrihi, bahkan sampai ketika sedang berbuka, itu doanya mustajab. Makanya ketika berbuka saum, itu jangan ngobrol dengan obrolan yang tidak penting. Perbanyak doa. Karena subhanallah, ketika kita sedang melaksanakan saum, disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagi orang yang saum, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang saum itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia mendatangi waktu berbukanya. Ketika berbuka bahagia atau tidak, Bu? Bahagia. Mendengar azan maghrib itu, wah, seakan-akan kebahagiaan yang sangat besar. Hati berbunga-bunga.
Sampai adzan asar ge siga adzan maghrib. Saking kitanya menginginkan adzan, mencintai adzan maghrib, setiap adzan siga adzan maghrib. Saking kita menginginkan dan bahagia ketika mendatangi waktu maghrib. Nah, ketika berbuka itu berbahagia. Berbuka yang dimaksudkan bisa jadi ketika saum, waktu maghrib berbuka, itu yang pertama. Atau yang kedua adalah ketika sebulan penuh saum, nanti ada waktu berbuka yaitu Idul Fitri. Senang atau tidak ketika Idul Fitri? Bahagia pisan. Bahagia sekali, dan itu hari raya yang perlu kita rayakan. Nah, dalam ketika orang saum itu berbahagia ketika mendatangi waktu berbukanya. Tapi kebahagiaan ini tidak sebesar kebahagiaan yang kedua. Apa itu yang kedua? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yaitu ketika bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bahagia? Coba kalau kita bayangkan dengan yang lebih sederhana saja. Jika ada seorang anak, kemudian ayahnya pergi ke luar negeri untuk tugas sebulan penuh. Kemudian anaknya setiap pagi nelpon, siang nelpon, sore nelpon, nanyain kabar, ayah gimana kabarnya, sudah makan belum? Nanti pulang bawa oleh-oleh ya. Ayahnya bilang oke, nanti pulang bawa oleh-oleh. Mau apa oleh-olehnya? Anak-anak biasanya apa oleh-olehnya, Bu? Mainan. Ayah saya ingin mainan ini. Oke, nanti pulangnya ayah akan berikan mainan tersebut. Maka anak ini menanti-nanti kapan berjumpa dengan ayahnya. Ketika waktu pulang tiba, ayahnya pulang ke rumah, bayangkan bagaimana bahagia anak tersebut ketika berjumpa dengan ayahnya. Kenapa bahagia? Karena dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh ayahnya. Ayahnya menjanjikan ingin memberikan hadiah ini, oleh-oleh ini dan lain sebagainya, maka anak itu bahagia. Kebahagiaan anak ini kepada ayahnya itu tidak sebanding dengan kebahagiaan seorang hamba ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dijanjikan oleh Allah lebih besar dibandingkan yang dijanjikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Maka di sini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan berbahagia seorang hamba ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena akan diberikan semua yang dijanjikan oleh Allah, dan kita akan berbahagia dengan apa yang akan didapatkan dan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Maka ketika berbuka, maka disitulah ada kebahagiaan, dan banyaklah berdoa. Nah, ketika berbuka, doa apa yang kita panjatkan? Yang pertama adalah ketika kita berbuka, jangan lupa membaca bismillah. Karena dalam hadis Nabi SAW mengajarkan kepada anak kecil yang ketika anak ini makan makanan, tangannya itu mengambil ke sana, mengambil ke sini. Kemudian Nabi memberikan, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, ketika engkau makan, ucapkan bismillah. Berarti sebelum makan doanya apa? Bismillah. Bahkan dalam hadis yang lainnya, seseorang yang makan dan tidak mengucapkan bismillah, apa yang terjadi? Syaitan akan ikut makan dengannya. Sampai pada suapan terakhir, kemudian orang ini baru ingat, aduh saya tadi belum membaca bismillah. Kemudian dia membaca doa bismillahi fi awalihi akhirihi. Kemudian syaitan akan memuntahkan kembali makanan yang dia makannya. Berarti di sini keutamaan kita membaca bismillah sebelum makan. Makanya ketika kita berbuka, maka ucapkanlah bismillah. Kemudian setelah itu, makanlah makanan-makanan yang sekedarnya. Beberapa butir kurma. Biasanya kurma berapa butir, Bu? 3 atau 1? 3. Bala-balana seperti hiji. Enggak ya, bala-bala lebih banyak dibandingkan kurma. Nah, ketika kita sudah makan, sudah minum, masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u, telah hilang dahagaku. Kenapa hilang? Karena dia sudah minum, masuk minuman ke dalam tubuhnya. Wa batallatil 'uruqu, dan urat-urat sudah mulai basah dengan nutrisi-nutrisi. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah Allah tetapkan insyaallah. Ini doa yang sangat baik ketika kita baca dalam keadaan berbuka, bersyukur atas minuman yang Allah mudahkan bagi kita untuk masuk ke dalam tubuh kita, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, dan kita bersyukur atas pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika berbuka kita harus bersyukur?
Karena di tempat lain, ibu-ibu sekalian, itu kondisinya kadang tidak sebaik kita. Seperti misalkan di Afrika, ada seseorang yang bertanya kepada seorang dai yang sedang mengisi pengajian di sana, berdakwah di daerah Afrika sana, menyebutkan tentang keutamaan Ramadan, keutamaan berbuka dan lain sebagainya. Ada seseorang yang bertanya, "Ya Syekh, bagaimana hukumnya kalau waktu berbuka kemudian saya tidak berbuka?" Maka syekhnya nanya, "Kenapa Anda tidak berbuka?" Disebutkan, "Bukannya kami tidak ingin berbuka, tapi hanya untuk seteguk air saja kami tidak punya. Untuk sekedar satu makanan yang masuk ke mulut kita pun kami tidak punya. Karena di sini musim yang sangat panjang, kemaraunya, susah mendapatkan air, susah mendapatkan makanan. Dan kami tidak bisa memakan makanan apapun ketika berbuka. Apa yang harus kami lakukan?" Maka syekh ini mencucurkan air matanya. Karena terkadang kita dapatkan kondisi di rumah-rumah kita, berapa banyak makanan yang terbuang ketika waktu berbuka, terlalu banyak makanan yang kita beli, kemudian kita tidak makan makanan tersebut. Di belahan dunia yang lain, hanya untuk seteguk air saja susah. Di Afrika sana susah sekali untuk mendapatkan air. Jangankan segelas, seteguk saja susah. Maka dalam kondisi seperti ini, maka saya ini mengatakan bertakwalah kepada Allah, bersabarlah. Dan kalau engkau sudah datang waktu berbuka, maka berniatlah, meniatkan untuk berbuka. Karena niat itu menjadi hal yang menyebabkan seseorang itu saum dan menyebabkan dia batal saumnya. Jadi ketika datang waktu berbuka, tidak ada makanan dan minuman untuk berbuka, maka dia berniat saja untuk berbuka, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang berbuka. Ini untuk ta'jilul fitr, yaitu segera berbuka setelah datang waktunya. Makanya ibu-ibu, ketika ada makanan yang sekiranya berlebih, kalau secara hitungannya berlebih, maka jangan sungkan-sungkan, berikan kepada tetangga kita, berikan ke masjid, berikan ke mana saja agar makanan itu tidak terbuang. Karena makanan yang kadang kita anggap remeh, itu di hadapan orang lain itu sangat-sangat berharga. Apalagi orang yang sedang safar, orang yang pulang kerja, kemudian kemaghriban di jalan, dia tidak siap-siap untuk menyiapkan makanan berbuka. Seteguk air saja, segelas air saja, itu bermanfaat baginya. Sampai dulu ada orang yang dia ingin mendapatkan pahala di bulan Ramadan, itu dengan modal yang kecil tapi dia ingin mendapatkan pahala yang besar. Bagaimana caranya? Setiap dia bekerja pagi dan pulang sore, dia selalu menyimpan di tasnya itu beberapa air mineral. Air mineral gelas itu paling berapa harganya sekarang? Kalau dulu masih murah, sekitar Rp250. Sekitar 250, kalau sekarang mungkin sekitar Rp500. Itu disimpan di tasnya sekitar 5 atau 10 buah. Ketika dia pulang menggunakan angkutan umum, kemudian tiba-tiba macet, azan berkumandang, dia buka tas, kemudian dia kasihkan ke semua orang di situ. Subhanallah, bagaimana bahagianya orang yang ada di angkutan umum, yang mereka tidak bersiap-siap dalam kondisi maghrib di angkutan umum, tiba-tiba ada yang ngasih makanan untuk berbuka. Itu kebahagiaan yang besar, dan pahala bagi orang yang berikan makan bagi orang yang sedang saum. Apa pahalanya? Akan mendapatkan pahala seperti orang yang saum tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang sedang saum di waktu berbukanya, falahu ajru, maka dia akan mendapatkan pahala mithli shaimi, seperti orang yang saum, la yanqusu minas shaimi syai'a, tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang saum tersebut. Dapat pahala saum seharian penuh dengan modal 1 gelas air mineral. Makanya terkadang di sebagian masjid ada orang yang ketika datang bulan Ramadan dia sudah booking ke DKM. Pak DKM, tolong saya yang akan menyumbang air mineral di sini. Sok butuh berapa dus saya belikan. Kenapa? Karena dengan air mineral yang jumlahnya, yang harganya tidak mahal, dapat pahala besar. Karena siapa orang yang tidak ingin minum ketika berbuka? Maka ini bisa dijadikan sarana bagi kita ketika datang bulan Ramadan, sumbang ke masjid air mineral, sumbang kurma, supaya orang yang berbuka di masjid pun mendapatkan makanan berbuka yang harganya tidak begitu besar dibandingkan pahala yang didapatkan, tapi ternyata kita bisa meraih pahala yang besar di bulan Ramadan tersebut. Maka ini bekal yang kedua, ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka berbekalah dengan ilmu. Tapi saya tidak bisa sampaikan semuanya. Karena kalau sampaikan semuanya berkaitan dengan ilmu di bulan Ramadan ini, mungkin menghabiskan waktu yang sangat panjang. Tapi kita cukupkan dengan 3 tadi saja, yaitu sahur,
yang mendekati waktu subuh, berbuka ketika sudah datang waktunya. Yang ketiga, memperbanyaklah berdoa. Ini bekal yang kedua, bekal ilmu. Berarti tadi bekal yang pertama apa Ibu? Menjaga niat ikhlas ketika akan memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, berbekal ilmu. Saya berikan satu lagi, karena sudah jam 3 kurang seperempat, biar ada sesi tanya jawab nanti terakhir. Yang ketiga adalah siapkan target. Dalam kehidupan dunia saja, kalau kita tidak punya target, maka kita akan mengalir begitu saja, yang terkadang kita melihat ke belakang ternyata waktu yang kita lalui itu sia-sia. Tapi kalau kita punya target, maka kita bisa mengejar target tersebut dengan sungguh-sungguh, dan kita bisa mengevaluasi. Contoh, misalkan Ramadan tahun lalu kita menghatamkan Quran 1 kali, maka kita targetkan tahun ini saya ingin hatam 2 kali. Buatlah targetnya, saya akan hatam 2 kali Quran di bulan Ramadan ini. Atau ada seseorang yang tahun lalu tarawihnya tidak penuh, hari ini saya ingin tarawih, bulan ini, bulan Ramadan ini saya akan ingin tarawihnya penuh, sebulan penuh, kecuali kalau ada halangan. Atau di tahun kemarin kita iktikaf, tapi tidak penuh 10 hari terakhir, iktikafnya hanya 1 atau 2 hari saja, maka targetkan tahun ini saya ingin iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan 10 hari penuh misalkan. Tahun lalu kita bersedekah dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, tahun ini saya ingin bersedekah dengan, saya ingin beli minuman mineral, air mineral, saya akan berikan ke masjid, dan biarkan 1 bulan penuh saya yang akan handle semua air mineralnya, air minum. Itu bisa demikian. Tetapkan target agar bulan Ramadan ini tidak mengalir begitu saja, tapi ada sesuatu yang bisa kita kejar. Maka kalau kita memiliki 3 ini sebagai bekal kita memasuki bulan Ramadan, maka niscaya kita bisa mendekati Ramadan yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa ya tadi yang pertama? Bekal yang pertama apa tadi Bu? Niatnya yang ikhlas karena Allah ketika memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, persiapkanlah ilmu agar kita bisa beramal di bulan Ramadan dengan ilmu yang kita pelajari. Dan yang ketiga adalah siapkan target agar Ramadan kali ini lebih baik dibandingkan Ramadan yang sebelumnya. Baik, itu saja mungkin yang disampaikan. Sisa waktu kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab sampai mendekati waktu asar insyaallah. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, atau ada materi yang ingin dipertegas kembali, atau ada yang perlu diperjelas kembali, silakan disampaikan pertanyaannya. Mangga dipersilakan. Mangga Ibu. Ini yang saya tanyakan, tidak semua ini doa berbuka puasa itu tidak ada semuanya yang tadi Pak Ustaz ucapkan, ada juga yang alum malaka sumber. Nah itu gimana Pak Ustaz? Ya. Bagaimana dengan doa-doa yang lainnya ketika sedang berbuka? Sebagaimana yang tadi kita sebutkan hadisnya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya lis-shaimi la da'watun mustajabah inda fitrihi. Bagi setiap orang yang saum itu ada doa yang mustajab termasuk ketika dia berbuka. Oleh karena itu dianjurkan untuk memperbanyak doa dengan doa apapun. Tetapi doa yang selain doa-doa yang dibaca ketika berbuka, maka itu didahulukanlah doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika berbuka. Bacaan bismillah, kemudian zahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Adapun doa yang lainnya kalau ingin dibaca silahkan dibaca. Jangankan pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia saja boleh. Ketika kita berbuka, ya Allah, alhamdulillah saya saum di hari ini sudah tamat, mudah-mudahan pahalanya diterima di sisi Engkau ya Allah. Boleh enggak doa seperti itu? Boleh. Bahasa Sunda saja boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa apapun boleh. Tapi jangan lupakan doa yang memang ketika sedang berbuka itu dianjurkan, yaitu ucapan basmalah setelah makanan masuk dengan membaca dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, maka ini dibolehkan. Doa yang lainnya maka dibolehkan. Selain doa-doa tersebut, kalau kita ingin membaca doa yang lainnya dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris misalkan, ada ibu-ibu yang fasih bahasa Inggris, itu dibolehkan. Ini masuknya ke dalam doa masalah namanya. Doa permohonan kepada Allah, dan ketika memohon kepada Allah boleh dengan bahasa apapun, dengan doa apapun, baik yang ada dalam Quran, baik yang ada dalam hadis, atau yang kita buat sendiri, selama doa itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Islam, meminta kebaikan dan lain sebagainya. Begitu Ibu, wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya?
Mangga silakan Ibu kalau ada. Boleh satu lagi? Boleh, boleh. Dua juga boleh. Ini satunya yang lain. Ini ada teman yang ngomong dari kemarin dia itu tolong ditanyain gitu. Setiap puasa dia kalau berwudu itu pas kumur-kumurnya itu dia nggak pernah lakukan katanya. Takut bakal. Itu gimana Pak Ustaz? Baik. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Ketika sedang saum, kemudian berwudu. Nah, setiap saum itu kumur-kumurnya nggak mau. Kenapa? Takut batal. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena sebagian orang kadang was-was ketika tidak memiliki ilmunya. Teman Ibu ada hari ini hadir? Ya, kalau tidak ada nanti jawabannya tolong sampaikan kepada beliau. Pertama, ketika saum Ramadan ini yang kita lakukan sekarang, ini bukan saum pertama kali yang kita lakukan. Tapi saum ini saum yang pernah dilakukan juga oleh para sahabat, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang saum, kemudian bagaimana wudunya. Apakah beliau kumur-kumur? Jawabannya iya. Beliau berkumur-kumur. Karena kumur-kumur itu tidak membatalkan saumnya. Yang membatalkan saum itu kalau kumur-kumur berarti diteleg. Nah, itu. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih ya, kalau ada seseorang memasak, kemudian dia mencicipi masakan, maka mencicipi masakan itu tidak batal dengan syarat dia mencicipi dengan lidahnya, karena perasa itu kan lidah ya, merasakan rasa itu lidah. Kemudian setelah itu, setelah dirasakan kurang manis atau kurang asin, kemudian dia buang kembali, maka tidak batal saumnya. Yang batal itu kalau nyicipi itu diteleg. Nah, itu ditelegnya itu yang menyebabkan batal saumnya. Makanya ketika berwudu, maka jangan tinggalkan kumur-kumur. Karena sebagian para ulama mengatakan kumur-kumur merupakan rukun dari wudu. Walaupun sebagian menyebutkan sunnah. Karena yang wajib itu wajah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Sebagian para ulama menyebutkan kumur-kumur enggak disebutkan dalam ayat itu, berarti tidak wajib. Sebagian para ulama mengatakan wajib. Karena disebutkan wajah itu semua yang di wajah. Mulut kita di mana tempatnya? Di wajah. Di wajah kita. Jadi kalau diperintahkan untuk mencuci wajah termasuk semua yang di wajah. Mulutnya, hidungnya, maka itu termasuk. Oleh karena itu, ketika seseorang memasuki bulan Ramadan, walaupun dia sedang saum, maka tetap berkumur-kumur. Adapun air yang masih bersisa di lidah kita tidak membatalkan saum kita selama kita tidak menelannya. Tapi ada gitu ibu-ibu yang nelan cai wudu. Jangan yang cai atah ya. Saking khawatirnya ya. Jangan was-was, karena was-was itu datang dari syaitan. Al-waswasu minasyaitan. Maka yakinkan, beritahu kepada penanya ini kalau wudu itu tidak membatalkan saum. Begitu. Kalau kumur-kumurnya pakai sirup, batal deh Bu. Ada cek ustaz jenat kumur-kumur teh batal, saya mah kumur-kumur. Aku cai kelapa muda, aku sirup. Da moal diteleg moal gitu. Maka jawabannya nanaonan atuh. Teu nanaon kan nanaonan gitu. Gak ada kerjaan. Ada niat terselubung sugan we kateleg. Ini bahaya, ini tidak dibolehkan yang demikian. Karena tidak ada keperluannya. Apa sih keperluannya kumur-kumur pakai sayur sop misalkan, pakai sayur asem misalkan, maka tidak ada keperluannya gitu. Gitu wallahu a'lam. Masih ada lagi Bu? Kalau enggak boleh saya tanya Ustaz. Oh boleh. Ini yang berkaitan dengan ilmu Ustaz ya, karena Ramadan ini datangnya 1 tahun sekali dan ibadah ini yang biasa kita lakukannya untuk ibu-ibu yang biasa ngaji mungkin beberapa sudah paham ilmunya yang berkaitan dengan tarawih nih Ustaz. Jadi kesempurnaan sholat berjamaah itu kan manakala rapat ya Ustaz. Betul. Tapi ketika tarawih ini Ustaz, kebanyakan ibu-ibu itu membawa sajadah pak gede-gede. Nah otomatis itu nggak akan rapat. Ditambah lagi ketika maaf ya Ustaz ya, kan misalkan di sini 23, ada yang 8 pulang, itu otomatis banyak yang bolong. Nah apakah itu juga bisa mempengaruhi kesempurnaan berjamaah ini misalnya? Kalau misalkan udah aja kayak gitu mau udah jadi orang masing-masing gitu atau gimana ya? Nah terus masih berkaitannya dengan yang pertanyaan pertama, bagaimana ketika tarawih ini sudah selesai nanti mau sholat malam, sedangkan
sudah witir bersama imam, bagaimana untuk memulainya lagi atau seperti apa? Masya Allah, pertanyaannya sangat baik sekali ya. Di tempat lain, bukan di sini ya, tempat lain itu ketika sholat sajadahnya gede. Kalau di sini itu beda jauh. Nah, sajadah itu bukan merupakan tanda kalau itu terotiar tempat kita, bukan wilayah kita, bukan. Tapi sajadah yang digunakan adalah untuk alat supaya ketika kita bersujud, apalagi di masa pandemi kemarin kan, dianjurkan setiap kita untuk membawa sajadah masing-masing supaya tempat sujud yang kita sujud itu tidak pernah dipakai oleh orang lain, untuk menghindari tersebarnya pandemi waktu itu. Nah, oleh karena itu, ketika ada sajadah, maka jangan ini menjadikan patokan sebagai ini tempat saya, berarti sudah di luar sajadah ini baru tempat orang lain. Tidak seperti itu. Walaupun kita lihat lurus dan rapat barisan, kalau kita dilihat dari sisi apakah masuk ke dalam rukun, apakah masuk ke dalam wajib dan lain sebagainya, maka ini tidak masuk ke dalam rukun. Maka yang terbaik kalau bisa lurus dan rapat, ini yang paling utama. Tapi kalau seandainya ada penghalang, apa itu penghalang? Misalkan ada sebagian orang-orang yang sudah sepuh, ketika dia berdiri bisa rapat, tapi ketika dia duduk, kadang dia duduknya nggak nyaman ketika terlalu mepet satu dengan yang lain, duduknya tidak sempurna. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang khusus, maka setiap orang harus bisa memaklumi orang yang ada di sampingnya. Tapi kalau tidak ada kendala dan tidak ada penghalang, maka meluruskan dan merapatkan barisan ini adalah sebagai kesempurnaan dari sholat berjamaah. Makanya sajadah jangan menjadi penghalang kita untuk meluruskan dan merapatkan saf. Cuman perlu diperhatikan juga di setiap masjid, memang ketika sholat tarawih itu kan biasanya penuh. Ketika di masjid tertentu kondisi penuh itu gerahnya bukan main. Makanya kalau kita lihat di sebagian masjid kan ada yang pasang AC, di dia kan ayahnya AG. Ini juga lumayan lah. Sebagian tempat kadang begitu panasnya ketika melakukan sholat berjamaah tarawih di hari-hari awal, apalagi penuh sholat tarawih, dan bahkan sebagian orang memilih ya udah saya mah sholatnya di luar. Kenapa? Anginnya ngahiliwir. Nah, kondisi-kondisi seperti ini maka kita harus banyak memaklumi kondisi-kondisi ini. Kita tahu kondisi yang idealnya adalah meluruskan dan merapatkan safnya, dan sajadah jangan sampai menjadi penghalang kita untuk lurus dan rapatnya saf. Ini yang pertama. Kemudian berkaitan dengan jumlah rakaat. Kalau kita lihat pendapat para ulama berkaitan dengan jumlah rakaat sholat malam ataupun tarawih itu sebetulnya tidak dibatasi jumlahnya. Yang lebih utama satu dengan yang lain bukan berapa banyak jumlah rakaatnya, tapi berapa panjang bacaan sholatnya dan berapa bagus kualitas dari sholatnya. Coba kita lihat sholat malamnya Nabi SAW di rakaat pertama, beliau membaca surat apa? Surat Al-Baqarah. Setelah selesai, apakah ruku? Tidak, beliau membaca surat An-Nisa. Setelah itu kemudian membaca Ali Imran. Bayangkan dalam satu rakaat membaca 3 surat terpanjang, dan itulah sholat yang terbaik. Semakin panjang bacaannya semakin baik untuk sholat malam ya. Khusus untuk sholat malam hukum asal bacaannya itu adalah panjang. Makanya mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, karena 23 rakaat juga ini merupakan bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat sudah usianya sudah mulai lanjut, berdirinya asalnya lama, kemudian diperpendek setengahnya, kemudian istirahat, berdiri lagi, kemudian istirahat lagi, kemudian jumlahnya menjadi 23 rakaat di zaman Umar bin Khattab. Ini menunjukkan apa? Jumlah rakaat itu tidak berbatas. Padahal Umar bin Khattab termasuk orang yang diberikan oleh Nabi SAW sebagai orang yang harus diikuti. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah engkau berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Umar bin Khattab termasuk atau tidak? Termasuk di dalamnya. Maka apa yang dilakukan oleh Umar boleh kita amalkan. Makanya jangan gaduh ketika berkaitan hanya dengan jumlah rakaat saja. Tapi kita lebih perhatikan kualitas dari bacaannya. Dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang sesuai dengan tajwid, kaidah-kaidah tajwid, maka ini yang terbaik. Adapun jumlahnya, imam mau berapapun jumlah rakaat, makmum yang terbaik adalah ikut. Karena Nabi SAW bersabda,
berkaitan dengan orang yang man shalla ma'al imam. Barang siapa yang dia sholat bersama imam, takbirnya bareng dengan imam, selesainya bareng dengan imam, maka katabalahu, dia akan dicatatkan sebagai orang yang shalah laila. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat sepanjang malam. Subhanallah, pahala yang besar bagi seseorang yang sholat bersama imam dalam sholat tarawihnya sampai imam salam, maka dia akan dicatatkan seperti orang yang sholat sepanjang malam, walaupun dia sholatnya hanya sebagian malam saja. Nah, bagi orang yang mengikuti imam sampai witir, sampai selesai, kemudian nanti malam ingin qiyamul lail. Kenapa? Karena selain bulan Ramadan saya terbiasa qiyamul lail. Saya tidak ingin menghilangkan kebiasaan saya. Sepertiga malam terakhir saya ingin sholat lagi. Jawabannya boleh atau tidak? Maka jawabannya boleh. Sebagaimana yang kita tadi sebutkan, sholat malam itu tidak berbatas jumlahnya. Yang dibatasi adalah tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Nabi SAW bersabda, la witrani fil lail. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Bagaimana mensiasatinya? Ketika sudah witir bersama imam di awal malam, sepertiga malam terakhir kita sholat malam, maka sholatlah dengan jumlah yang genap, karena witirnya sudah dilakukan di awal malam. Bagaimana dengan sabda Nabi SAW yang menyebutkan, ij'alu, jadikanlah oleh kalian al-witr, witir itu, sholat witir itu sebagai akhir daripada sholat kalian. Nah, hadis ini menunjukkan rangkaian sholat yang dilakukan pada saat itu, maka witir itu simpan di akhirnya. Seperti misalkan sholat tarawih 11 rakaat misalkan, 8 rakaat witirnya di akhir, 23 rakaat 20 rakaat nanti witirnya di akhir. Tidak boleh dalam rangkaian sholat tersebut witir dulu di awal. Saya 3 rakaat dulu witir, kemudian setelah itu genap ke belakangnya. Ini tidak dibolehkan. Tapi kalau sudah terjeda waktu, sholat tarawih sudah selesai, kemudian dia tidur istirahat, sepertiga malam terakhir bangun, kemudian dia sholat tahajud, maka tidak perlu lagi dia melakukan witir, karena witir sudah dilakukan dalam rangkaian awal sholatnya. Maka jika ingin, maka dibolehkan baginya untuk melakukan qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Begitu, wallahu a'lam. Jadi untuk meraih keutamaan tentu yaitu merapatkan dan itu meluruskan saf ya Ustaz ya. Betul. Dan kemudian untuk menyempurnakan sholat itu berjamaah, kita selesaikan sampai witir bersama imam ya Ustaz. Betul. Nah, apalagi ibu-ibu nanti pas sudah sampai rumah tuh mau nanya lagi apa? Udah cukup? Sudah cukup? Sudah mau masuk asar juga ya? Iya, alhamdulillah. Mau nanya? Enggak. udah benar jelas. Alhamdulillah, haturnuhun Ustaz. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang hari ini menjadi ilmu nafi'ah. Allah sehatkan kita, ibu ya, dipanjangkan usia sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan dengan penuh kehusuan, semangat mengisinya dengan amal-amal terbaik kita. Baik ibu sekalian, kami mewakili pengurus DKM dan juga Majelis Taklim Najmul Akbar memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami selama ini penuh dengan kekurangan. Ibu mohon dimaafkan dan mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat ibu untuk meramaikan, memakmurkan masjid yang kita cintai ini, apalagi di bulan Ramadan ini. Baik itu kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa dari yang akan disampaikan oleh guru kita. Baik ibu-ibu sekalian, di kesempatan kali ini di akhir sesi kajian kita hadapkan hati kita tundukkan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kebaikan Allah limpahkan kepada kita dan kita pun diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma harim wujuhana minan nar. Allahumma harim wujuhana minan nar.
Allahumma harim wujuhana minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.